orang-orang Madinah itu tinggal bersama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ahli kitab, Pak. Mereka ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Mereka orang-orang yang mempelajari Alkitab mereka. Ya. Mereka orang-orang yang mempelajari kitab mereka, kitab Taurat, ya, Pak, ya, yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang sekarang kitab Taurat itu perjanjian lama, kitab Injil itu perjanjian baru. Nah, itu di Alkitab tertulis begitu. Perjanjian lama itu berarti kitab Taurat, perjanjian baru itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebabnya, Pak, yang pertama, orang-orang Madinah itu tinggal berdampingan bersama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini notabene mereka ahli kitab, mereka punya ilmu, mereka mempelajari kitab. Nah, kalau terjadi pertikaian, Pak, terjadi perselisihan antara orang-orang Madinah, ya, suku Khazraj, suku Aus itu ya, Pak, ya. Nah, terjadi pertikaian mereka dengan orang Yahudi. Orang-orang ini selalu bilang apa, Pak? Ya, orang Israel bilang tunggu sebentar lagi, katanya. Sebentar lagi akan diutus seorang nabi dan waktunya sudah dekat. Ya. Dan kami akan mengikuti nabi ini dan bersamanya lah kami akan memerangi kalian. Kami akan menguasai dunia. Begitu. Jadi itu jadi ancaman, Pak. Iya, kalau terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, orang-orang Yahudi selalu ngomong tunggu nanti ya. Ya. Kalau sudah diutus nabi yang terakhir dan waktu pengutusannya itu sebentar lagi, kami akan bersama dia dan kami akan memerangi kalian sebagaimana dulu ya Nabi memerangi kaum Ad dan kaum Iram. Kaum Ad, kaum Iram kan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dalam keadaan mereka adalah kaum yang sangat kuat. Kaum Iram itu luar biasa, Pak. Ya, kaum Ad itu luar biasa, Pak. Gunung-gunung itu mereka pahat, mereka jadikan istana, mereka jadikan rumah. Ya. Mereka pahat, itu menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ya, dan sekarang sisa-sisa kekuasaan suku Iram itu ada di dekat daerah Yordan itu, Pak. Ya, saya pernah lihat liputan Ustaz Khalid datang ke sana bersama para jamaah umrohnya. Luar biasa bangunannya, Pak. Megahnya besar, itu gunung asli, Pak. Itu gunung. Ya, gunung batuan itu mereka pahat, mereka bentuk jadi istana, mereka buat jadi rumah-rumah. Masya Allah, luar biasa. Dan itu Allah hancurkan, Allah lantakkan mereka, Allah kalahkan mereka. Nah, orang Yahudi ngancamnya gitu. Nanti kalau sudah diutus Nabi ini, kami akan bersama Nabi ini dan kami akan memerangi kalian. Sebagaimana dulu diperanginya kaum Ad dan kaum Iram. Gitu. Nah, makanya ketika Rasulullah dakwahin, Pak, mengajak orang-orang suku Khazraj waktu itu untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk melindungi Rasulullah SAW. Orang-orang Madinah waktu itu bilang apa, Pak? Wallahi, demi Allah, kata mereka, ini adalah Rasul, ya, ini adalah utusan Allah yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Ya, sambutlah dia. Mereka saling memandang itu, Pak, saling memandang. Ayo kita sambut dia. Sebelum orang-orang Yahudi mendahuluin kita. Kalau orang Yahudi yang dengar, ini orang Yahudi akan mengikuti mereka. Orang Yahudi akan mengikuti dia. Sebelum orang Yahudi mengikuti dia, kita duluan. Begitu. Pulanglah, Pak. Pulanglah mereka ke Madinah, ya. Di tahun ke-12, pada tahun ke-12 kenabian, mereka datang lagi, ya, 12 orang datang waktu itu, Pak. 12 orang datang, ya. Lalu diajak oleh Rasulullah ke Bukit Aqabah, dekat Bukit Mina. Bapak kalau tahu Mina, ya Pak, ya, situ ada Aqabah, ada tempat namanya Aqabah. Ya, ada Aqabah. Nah, disitulah Rasulullah mengajak orang-orang kaum suku Khazraj ini untuk berbai'ah, ya, untuk berjanji setia. Ya. Kenapa? Ya, mereka begitu ngikutin tadi sebab yang pertama, ya Pak, ya, karena mereka tinggal bersama orang Yahudi. Sebab yang kedua, kata Imam Bukhari, Pak, waktu itu ada namanya
Yaumu Bu'as. Yaumu Bu'as ini Pak, ini terjadi perperangan antara suku Khazraj dengan suku Aus. Terjadi perperangan. Ya. Terjadi perperangan yang sangat dahsyat. Terjadi perselisihan di antara mereka dan terjadi perperangan. Dan di perperangan itu ya, pemimpin-pemimpin suku Khazraj dan suku Aus yang notabene mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar cerita tentang Muhammad ya, mereka termasuk orang-orang yang membenci, termasuk orang-orang yang nggak senang bersama terhadap seruan Muhammad ini, terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang nggak senang terhadap seruan Nabi Muhammad SAW ya. Dan ternyata orang-orang yang nggak senang ini itu yang paling banyak mati Pak, dari suku Khazraj dan suku Aus. Pemimpin-pemimpin mereka banyak mati ya. Makanya ketika yang datang itu adalah pemimpin yang baru dan mereka orang-orang baik gitu Pak ya, fitrahnya lurus, didakwahi langsung mereka mau. 12 orang datang Pak, 12 orang datang. Waktu itu diajak untuk berbaiat bersama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ta'alau ya bay'uni ya, ayo kalian berbaiat kepadaku. Yang pertama Pak, baiatnya Pak, alla tusyriku billahi syai'a. Kalian tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu isi baiat yang pertama, Pak. Ya. Jadi agar mereka itu agar mereka itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Pak, wala taznu. Jangan kalian berzina. Ya, enggak boleh berzina. Yang berikutnya wala tasriku, jangan kalian mencuri. Coba, jangan kalian mencuri. Yang berikutnya wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuhin anak-anak kalian. Ya. Membunuh anak-anak itu ada ketika masih hidup dibunuh, atau ada dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa, Pak? Ya, diaborsi lah seperti sekarang ya, Pak ya. Diaborsi, ya. Diaborsi anaknya begitu ketahuan hamil langsung diaborsi. Kenapa? Takut punya anak lagi. Kenapa takut punya anak? Takut nanti hartanya berkurang, takut nggak bisa ngasih makan, takut nanti nggak punya rizki untuk ngasih makan anak. Itu termasuk bunuh anak itu, Pak. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Padahal aku yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi rizki kalian, ya itu aku yang menanggung, kata Allah. Rizki anak-anak kalian aku yang menanggung. Jadi apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan? Wah, sekarang biaya sekolah mahal, ini apa? Insya Allah semua ada rizkinya, Pak. Semua ada. Ya, anak kita lahir itu mereka datang dengan membawa rizki mereka. Pasti yakin deh, Pak. Ya. Tuh, jadi jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Yang berikutnya, jangan kalian membuat kedustaan. Ya, jangan kalian membuat kedustaan di antara tangan dan kaki kalian. Ya. Jadi dan hendaklah kalian mentaatiku dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Begitu. Itu salah satu dari poin-poin ya baiatnya. Ini namanya Pak baiatul aqabah. Sumpah aqabah. Ya, janji setia. Dan ini salah satu orang yang datang yang menyaksikan yang berbaiat adalah Ka'ab bin Malik tadi. Ka'ab bin Malik. Salah satu orang yang ikut bersumpah setia waktu itu. Di antara 12 ya suku-suku yang hadir waktu itu. Nah, setelah itu baru Rasulullah mengutus apa, Pak? Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Diutus. Mus'ab bin Umair ini, Pak, sudah pernah kita kisahkan ya, Pak ya. Seorang pemuda yang sangat ganteng, yang sangat gagah. Ya. Anak orang kaya, Pak. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini termasuk pemuda idaman. Semua para wanita waktu itu, ya Mus'ab bin Umair keluar, mereka para wanita waktu itu antri di pinggir jalan hanya untuk mengharapkan lirikan sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat yang sangat ganteng, Pak. Ya, sahabat saya yang ganteng. Ya. Sampai-sampai para sahabat menyatakan, Pak, ya siapa yang melihat Mus'ab bin Umair maka mereka akan menyaksikan lelaki surga, lelaki dari surga. Aroma tubuhnya sekian ratus meter sudah tercium, Pak. Ya. Makanya ketika Mus'ab bin Umair itu masuk Islam, mamanya marah, orang tuanya marah.